Pembahasan yang pertama yaitu ahamiyatul ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Yang kedua, al-manawi fi ma'rifatullah, yang artinya penghalang mengenal Allah. Yang ketiga, at-thariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Dan yang keempat, al-adilah ala ma'rifatullah, yang artinya bukti keberadaan Allah. Lanjut pada pembahasan pertama yaitu mengenai ahamiyatul ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arofa yarifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Terdapat 5 manfaat mengenal Allah. Yang pertama, Al-Khalifah. Allah menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di bumi. Yang kedua, Tamkinuddin, diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga, Al-Amnu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditempa keresahan dan ketakutan. Manfaat mengenal Allah yang keempat, yaitu Al-Barokat, keberkahan yang melimpah. Dan manfaat yang kelima, yaitu Al-Hayatun Thayyibah, kehidupan yang baik. Pembahasan yang kedua yaitu at-thariq ila ma'rifatullah, yang artinya cara menuju ma'rifatullah. Terdapat 3 cara jalan menuju pengenalan Allah. Yang pertama yaitu melalui ayat-ayat Allah. Di antaranya melalui ayat qauliyah, ayat-ayat berupa firman Allah dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, kauniyah, ayat-ayat dari Allah yang berada di alam sekitar atau fenomena alam. Cara yang kedua yaitu melalui metode Islam. Di antaranya, dalil naqli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dan yang kedua, dalil akli adalah dalil yang berasal dari akal pikiran manusia, di mana akal pikiran manusia tersebut dapat menuntun manusia dalam memahami keberadaan Allah. Dan cara yang ketiga yaitu melalui metode selain Islam. Di antaranya, dugaan dan hawa nafsu, dan ragu-ragu. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai al-manawi min ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, maradus syahwat, terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu al-fisku atau kefasikan, orang yang hanya memikirkan kehidupan dunia. Yang kedua, kasaratul ma'asi, yaitu perbuatan maksiat. Yang ketiga, azumu atau kezoliman, berpaling dari ajaran dan petunjuk Allah. Yang keempat, al-kibru atau kesombongan, sikap ingkar dan selalu membantah ayat-ayat Allah. Dan yang kelima, al-kizbu atau kedustaan, menyembunyikan permusuhan dalam batin. Hal yang kedua yang dapat menghalangi manusia dalam mengenal Allah yaitu maradu asyubhah. Di antaranya, yang pertama, al-jahlu, kejahilan atau kebodohan. Yang kedua, al-inhiraf atau penyimpangan. Yang ketiga, al-irtijab atau keraguan-raguan. Dan yang keempat, al-ghaflah atau kelalaian. Pembahasan yang keempat yaitu al-adilah ala ma'rifatullah, yang berarti bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tidak terbantahkan. Estimasi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Eksistensi yang pertama yaitu ad-dalilul fitri. Fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Maksudnya, manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Yang kedua, ad-dalilul hissi. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia, di antaranya mukjizat para nabi dan rasul. Yang ketiga, ad-dalilul naqli. Dalil naqli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan petunjuk kitab suci. Tujuannya untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Yang keempat yaitu ad-dalilul thorih.
Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah, bahwa segala bentuk kebesaran dan keangkuhan mereka tidak kuasa menghadapi kekuasaan Allah. Dan yang kelima yaitu adalilul akli. Akal digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dan adanya Tuhan dengan beberapa teori, yaitu teori sebab. Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Ada sesuatu pasti ada yang mengadakan, dan adanya perubahan pasti ada yang mengubahnya. Yang kedua yaitu teori keteraturan. Alam semesta dan seisinya sudah ada yang mengatur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Sekian pembahasan mengenai Ma'rifatullah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.